Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sini akan kita simulasi Bu ya. Bagaimana caranya agar teman-teman nanti bisa menghubungi Ibu Ai untuk bisa membuat janji dengan beliau. Ya, Jadi pertama bagaimana Bu? Sebenarnya sama seperti poli yang lain rawat jalan. Jadi cuma tinggal daftar aja ke pendaftaran. Di bagian depan rumah sakit itu ada pendaftaran, kalian tinggal sebutkan aja mau ke poli psikologi, nanti dari sana akan dicatat, akan dikasih nomor, kemudian tinggal bayar pendaftaran di kasir. Setelah di kasir bayar pendaftaran, tunggu deh di ruang psikologi. Ini kita mau share khusus buat teman-teman semua ya. Jadi poli psikologi itu kita terpisah. Di sakit Pakuan ya? Terpisah. Kalau rumah sakit Pakuan di depan, nah kita di depannya, di ruang kantornya, di seberangnya. Jadi kita di sini justru lebih kedap ya. Lebih ya, di sini lebih sunyi, lebih sepi karena ini memang ruang kantor ya. Jadi kenapa dipisah? Karena untuk psikologi itu tidak ada sampah medis. Ya, kita nggak sampah. Kita nggak sampah. Tidak ada sampah medis ya, paling tisu kalau Langga nangis gitu kan disediain tisu gitu kan, sampahnya paling tisu aja. Jadi memang ruangannya dipisah di depan gitu. Jadi bagi teman-teman yang merasa takut, saya mah ya karena banyak sekali yang tidak mau konsul ke rumah sakit karena takut, sekarang kan lagi masih COVID ya. Jadi saya perlu sampaikan bahwa insya Allah di sini kita terpisah dari gedung rumah sakit. Jadi kita meminimalisir gitu karena untuk konsul psikologi itu butuh kenyamanan ya. Betul. Jadi dan males daftarnya antri, insya Allah enggak. Kalau psikolog itu enggak antri, lebih ekspres, lebih cepat gitu ya, karena saya sendiri hanya menyediakan waktu untuk 4 orang per hari ya, cuma 4 aja. Kalau daftar dokter yang lain bisa sampai antrian 30, antrian 50. Kalau saya cuma antrian 4 itu antrian terakhir. Jadi pagi itu mulai jam berapa Bu? Kalau pagi sebenarnya kalau psikolog itu karena belum banyak yang kenal atau yang tahu, jadi saya on call by call ya. Tapi sebenarnya saya standby dari jam 8 sampai jam 12 di hari Kamis sampai Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu saya di sini standby dari jam 8 sampai jam 12. Itu 4 orang teh dari jam 8 sampai jam 12. Berarti kan kurang lebih 4 jam. 1 jam. 1 jam 1 orang ya. Kita udah lebih ya. Luar biasa. Okay. Jadi itu bagi teman-teman semua ya. Jadi kan pertama tadi Langga ulas ya, lagi. Betul. Langga ulas lagi. Langga ingin konsul ke Ibu, ke Bu Ai, atau jadi teman-teman pertama datang ke bagian pendaftaran di rumah sakit. Bilang saja ke poli psikolog. Tadi kasih nomor. Cuma 4 ya? Cuma 4 antrian itu ya. 4 antrian saja. Spesial. Dan biasanya akan dikasih tahu ya. Maksudnya kita kan prepare supaya tidak nunggu lama, karena kalau orang curhat kan kebetulan lama ya. Kebayang dia datang jam 8, kemudian dia ke bagian jam 12. Biasanya pendaftaran itu bisa 1 hari sebelumnya. Jadi 1 hari sebelumnya nanti akan dikasih kamu jam 8, kamu jam 9, kamu jam 10, kamu jam 12 gitu. Jadi lebih enak ya. Jadi misalnya datangnya ya udah langsung aja jam 12 datangnya gitu, atau langsung aja jam 11, nggak usah dari pagi. Kalau pasien yang lain kan harus dari pagi ya. Harus dari pagi. Memang enggak. Plus juga mohon untuk on time, wajib on time. Jadi 15. Ya betul, wajib on time. Karena kalau udah molor-molor yang belakangnya kasihan molor lagi. Jadi kita prepare 15 menit sebelum ke psikolog, sebelum ke Bu Ai, itu teman-teman sudah ada di ruang tunggu di depan. Iya. Jadi itu kita siapkan juga. Bisa ruang tunggu di depan. Kita ada ruang tunggu ya? Iya. Ada di ruang tamu itu ya? Iya, di ruang tamu ada yang di belakang. Jadi bisa lebih nyaman. Maksimal 15 menit sebelum jadwal teman-teman untuk konsul dengan Ibu Ai, teman-teman harus sudah ada di lokasi. Ini untuk yang rugi sebenarnya teman-teman juga ya Bu ya? Iya. Karena kan kalau misalnya lebih dari itu dihitung nggak Bu? Enggak. Kita 100 per sesi aja Mbak ya. Per sesi ya. Itu maksudnya, tapi itu bagi teman-teman semua mohon untuk bisa disiplin, jaga waktu, karena kan kita juga harus saling menghargai. Kasihan kepada Ibu Ai-nya, kasihan juga buat teman-teman, juga kasihan untuk teman-teman selanjutnya. Jadi teman-teman 15 menit sebelum konsul janji temu konsul dengan Ibu Ai, teman-teman harus sudah ready di ruang tunggu. Luar biasa. Oke, Langga masuk. Oke, masuk. Silakan masuk. Okay. What the next, Bu? What the next ya, tinggal kamu butuh apa gitu. Kamu sini tujuannya apa gitu kan. Lalu kita berbincang-bincang. Seperti itu. Luar biasa. Pertanyaannya Bu, kalau hanya untuk ngobrol kenapa mahal? Nah, itulah bagi Langga loh ada yang seperti itu. Ya Allah, Gusti teman. Kalau hanya untuk ngobrol kenapa mahal? Karena kita pakai teknik ya. Nah, yang mahal dari psikologi dan hipnoterapi adalah teknik dan metodenya. Iya.
Langga perlu kalau Ibu Ai pasti lebih luar biasa lagi. Kalau Langga pribadi kan Bu ya, dari mulai pelatihan sekian jam dengan durasi nominal uang seberapa sekian nominal lah, hingga ke praktek beberapa orang semacamnya itu kan butuh waktu dan butuh biaya. Betul, itu satu. Jadi plus juga pengalaman, apalagi Ibu Ai pengalaman luar biasa. Jadi itu hal yang jadi gini, teman-teman bisa curhat ke siapapun. Iya. Tapi kalau teman-teman ingin ngobrol dengan psikologi, psikiater atau juga hipnoterapis, kita ada metode tertentu yang mana orang itu kadang kurang cuman kasih api dikit aja jegur. Iya betul. Sampai nangis-nangis Karena kan guling-guling. nggak mudah ya. Bagi Nggak kita mudah. coba teman-teman rasakan ketika punya masalah nggak mudah untuk mengungkapkan ke orang lain. Ya dan siapapun itu pertama. Nah psikolog juga hipnoterapi atau orang-orang yang sudah punya teknik atau sudah belajar kemampuan untuk itu, dia punya cara bagaimana supaya Obrolan bisa itu bisa hidup, bisa kita jadi membuat klien merasa nyaman dengan kita itu nggak gampang. Ya membuat klien mau cerita dengan kita itu nggak gampang. Pernah nggak Langga sama teman, udah kamu cerita dong, buru-buru yang cerita cuma malas gitu, juga. malas aja gitu kan. Ada beberapa faktor. Satu mungkin dari temennya juga nggak siap, yang kedua mungkin jadi ember gitu kemana-mana gitu kan. Jadi ceritanya nyebar tuh gitu kan. Padahal kita nggak pengen tahu orang bahwa kita punya masalah. Nah kita psikolog dan juga hipnoterapis pasti terikat kode etik ya. Betul. Kayak gitu sih. Jadi teman-teman Apa bayar? jadi yang sering Langga umbar itu adalah cerita. Jadi gini loh Bu. Jadi di hipnoterapi, psikologi juga dan juga psikiater kita ada satu aturan bahwa apa yang diobrolkan oleh klien itu hanya pada hari itu. Betul. Kita nggak ngobrolkan lagi di luar pada. Jadi bukan nges aya di ruangan mah udah. Nggak kemana-mana lagi. Jadi Biarlah dinding yang tahu. Biarlah dinding. Jadi ini rahasia antara klien betul. dengan dokter atau bahasa kerennya dokter dengan pasien lah gitunya. Jadi memang ini rahasia yang memang hanya dia dan klien, hanya klien dan psikolog yang tahu. Tapi bila mana memang perlu ada memang permintaan dari kepolisian untuk berhubungan dengan hukum semacamnya, itu bisa dibuka. Itu dengan catatan persetujuan dari orang tersebut. Dan juga psikologi juga. Jadi kan memang ini, jadi teman-teman aman, safe. Jadi ketika teman-teman ngobrolkan siapapun di sini, ngomongkan apa yang teman-teman rasakan dan segala sesuatu, keep hanya ada di ruang ini. Di luar ruangan nggak ada lagi, nggak ada cerita lagi. Nggak ada cerita lagi. Bahkan banyak yang pura-pura nggak kenal loh. Nah, itu keren. Setuju banget loh Bu. Ketemu di misalnya di AP, di Geria gitu ya. Saya pun tidak berani menyapa kalau dia tidak menyapa duluan. Nah, dia pura-pura tidak kenal. Nanti tiba-tiba ada WA masuk, "Ibu maaf ya, tadi bukannya saya nggak lihat tapi saya..." Ya kita juga tidak akan, "Kamu dulu pernah ke saya ya?" Oh enggak. Nah, itu kita save, kita jaga hanya untuk klien dan klien dan seorang psikologinya. Jadi tong tepika orang kenal karena memang ada masalah. Betul. Jadi istilahnya lebih baik gak mana bisa kenal dengan ini karena naon. Memang ada acara di luar naon lah kumanya. Jadi kita save betul-betul privacy dari klien kita. Iya. Tong tepika orang nyebutkan saya tahu baheulana kieu ari atau gitu mah. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi nanti setelah kita ngobrol ya masuk tahap konseling. Nah, jadi setelah kita ngobrol perkenalan, nanti kita konseling. Nah, konseling dari seorang psikolog itu teman-teman beda sekali dalam artian kita itu dituntut untuk bisa membuat orang lain nyaman, dituntut orang untuk berbicara, dituntut untuk selalu tersenyum walaupun dibentak-bentak, dianjing-anjing, disia-sia oleh klien. Itu merupakan suatu hal yang memang harus kita karena memang profesi juga kita terima, kita jaga. Jadi jangan sampai di luar anjing-anjing enak gitu Bu. Jadi mending di dalam kondisi terkontrol. Karena namun kita berhubungan dengan orang yang sebut saja punya penyakit mental, sedikit ada gangguan psikosomatis dan lain-lain, tong anehnya gogor-gogokan, itu gebrak meja tinggi ya. Itu ya Allah Gusti, anjing apa kok nama kasurupan. Beda kasus itu. Aduh, ya Allah jadi itu amazing loh, kan gini, kan orang yang belajar untuk logis. Iya. Ada loh Bu yang sampai itu nggak pernah mengalami loh Bu. Jadi ketika bertemu dengan orang tiba-tiba, jadi dia itu tahu Langga di belakang Langga itu siapa-siapa sebetulnya. Sampai kan dia ngamuk luar biasa. Tapi Langga dengan orang sebenarnya nggak kenal loh gitu Bu. Ya Allah Gusti sampai segitunya gitu ta. Dan itu hipno yang di udag-udagna hipno.
Temannya itulah begitulah. Tapi sekali lagi di psikologi, di psikolog, semua rahasia, semua apapun itu hanya ada di ruangan ini. Kita nggak umbar kemana-mana. Bahkan kita nggak kenal loh dengan klien tersebut di luar dari konteks yang memang dibutuhkan. Ya. Artinya kan memang kalau Ibu Ai kan tadi cerita bahwa kalau ada klien itu kita memang pura-pura Iya. nggak kenal, nggak tahu. Jadi, nah itu keren sekali loh Bu. Ya, bukannya kita nggak ramah ya, Ya. tapi kita menjaga privasi ya. Karena tidak semua orang ingin diketahui bahwa dia pernah ke psikolog, walaupun psikolog image-nya tidak senegatif itu ya. Jadi itu rahasianya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau ngobrol dengan psikolog dijaga. Jadi betul-betul hanya di ruangan ini. Di ruangan ini. Jadi seperti halnya tadi itu ada tumpuk-tumpukan. Sebetulnya mah mungkin saja Langga bisa curi-curi pandang ya, tapi itu tetap kita hanya ada di ruangan ini. Itu rahasia dokter dan klien, dokter dan pasien, rahasia antara seorang psikolog dan seorang klien. Jadi betul-betul dijaga, dilindungi. Palingnya mungkin bisa saja sampai ada permohonan dari kepolisian, Iya. itu mungkin bisa kita buka. Jadi itu tetap betul-betul kita save, kita jaga. Jadi itu hanya Ibu Ai dan klien yang tahu tentang masalahnya. Ya. Luar biasa, tepuk tangan ya buat Ibu Ai. Paling muda berarti yang tadi Bu ya? 13 tahun. 13 tahun. Kalau untuk datang sendiri ya. Kalau untuk klien yang kesulitan belajar banyak yang muda. Tapi itu nggak kepikiran loh Bu. Anak SMP, berarti kan dia ada sesuatu dengan orang tuanya yang membuat dia kurang nyaman loh. Betul. Ngobrol dengan akhirnya dia mencari pelarian dan alhamdulillahnya adalah dengan ibu. Iya. Karena kalau anak itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Wah itu lebih bahaya lagi loh. Kalau perempuan udah dalam masa kondisi labil gitu, ngobrol dengan orang yang jauh lebih jahat lagi bisa jadi korban gitu. Jadi alhamdulillah datang kepada ibu, luar biasa. Dari SMP kota atau jauh? Saya lupa dari mana. Agak jauh. Agak jauh. Oke, luar biasa. Jadi ke daerah agak ke Bandung. Luar biasa. Nah itu pun kita tetap jaga ya. Kita nggak sebut nama saklek suatu daerahnya, kita nggak sebut saklek. Ya. Itu betul-betul dijaga. Jadi teman-teman akan sangat aman untuk segera menghubungi ke psikolog. Jadi cara sangat gampang sekali. Datang ke Rumah Sakit Pakuan ke bagian pendaftaran di rumah sakit umumnya, bilang aja ke Poli Psikologi. Itu hanya 4 nomor antrian. Plus juga di 4 nomor antrian itu udah ada jam. Ya teman-teman nggak akan menunggu lama. Ya. Tapi maksimal, tapi mohon jadi perhatian bagi teman-teman semua 15 menit sebelum ngobrol. Itu Langga gitu. Sebelum ngobrol dengan Ibu Ai, 15 menit harus sudah ada standby di ruang tunggu. Ya. Luar biasa. Okay. Paling tua. Emang ada Bu yang senior yang ngobrol dengan Ibu? Ya ada lah. Usia berapa itu Bu? Ibu kemarin usia 60. Saya lupa lah, pokoknya 60-an. 60-an? Iya. Amazing. 60-an? Karena nggak gampang menghadapi masa tua. Oke, berarti ada orang yang menolak tua? Bukan menolak tua ya, perubahan daripada dia pas mudanya aktif, pas mudanya banyak kegiatan, ternyata setelah pensiun kan itu setelah pensiun dia nggak ada kegiatan. Terus mau ngerjain pekerjaan rumah tangga, kita sebagai anak kadang-kadang entong mama entong gitu kan, kasihan. Tapi orang tua merasa saya tidak dibutuhkan lagi. Nah itu ada di antara kita semua teman-teman. banyak sekali. Banyak loh. Oke, itu Langga baru ngeh loh Bu. Langga kira itu hanya apa, tapi ternyata Langga sadar dari Ibu. Oh iya betul juga ini. Ya, jadi dia merasa perasaan tidak berharga, tidak dibutuhkan lagi oleh keluarganya. Padahal kita sebagai anak kan kasihan ya, ibu kita udahlah harusnya ibu istirahat aja, tapi ternyata orang tua masih pengen aktif, masih pengen berdaya guna buat keluarganya gitu. Amazing loh. Itu banyak besar kita, namun lebih banyak menutup diri, yang akhirnya apa berakibat kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya. Betul. Yuk, teman-teman speak up, cari Ibu Ai, ngobrol lebih panjang lagi. Jadi ketika teman-teman memendam semua itu, maka kata segala sesuatu dipendam, dikungkung, maka tinggal tunggu jam meledaknya kapan itu. Itu yang harus kita hindari bersama. Oke, paling tua, paling senior, teman dekat. Ada nggak Bu yang tiba-tiba ngontek, Ibu Ai ternyata Ibu Ai itu psikolog ya?
Kalau teman deket ya pasti tahu lah. Kalau saya psikolog, kalau gimana sih kan teman deket. Justru Langga loh Bu yang bilang seperti itu teh. Maksudnya? Posi dulu Bu. Enggak, dari mana Ivan Posi? Enggak, justru kan Langga tuh justru malah gini loh teman-teman. Langga tuh lihat yang apa namanya? Yang bukan sih player. Oh iya, player yang selam itu. Bukan yang selam Bu, yang waktu ada acara Ibu ngisi di Hotel Sapir. Langga kan kirim kepada ibu psikolog ya. Bu Langga pernah Posi dulu Bu. Emang Ivan apa Posi? Posi nggak ada Ivan. Enggak soalnya nggak tahu kata Ganjar Bu. Nah ini ketua Posi Ibu Ayuna di Tegal Kalong. Dianya? Iya kan langsung. Oke, betul. Terus? Iya betul. Ngobrol masalah Posi, maka Langga juga minta izin untuk buat klub. Tapi kan sampai sekarang nggak jadi. Kemudian ada acara di Hotel Sapir. Ada player nama Ibu Ayuna Hajiza SPSI psikolog. Langga kan langsung komen, ibu psikolog ya. Oh keren luar biasa. Oh gitu ya. Keren itu. Jadi itu kan contohnya Langga Bu. Oh iya itu. Tapi kalau sama dekat yang lain nggak sih, memang udah tahu ya. Oke. Paling jauh luar Sumedang ada? Paling jauh Bandung. Oke, luar biasa. Oh dari Bandung pun juga sampai sini Bu. Paling jauh sama ini hanya Bandung lah. Oke, luar biasa. Jadi kan memang. Oh iya, tapi gini Bu, menurut Ibu suatu daerah seperti Sumedang, Bandung berarti kan masalahnya beda atau kurang lebih sama? Hampir sama ya. Secara misalkan orang Bandung kan cenderung apa, Sumedang cenderung apa? Sama aja karena Sama kita aja. yang kita tangani kan masalahnya ya itu aja seputar jiwa ya. Sama lah, hampir sama. Kenapa di Bandung waktu itu ada? Kebetulan sih dari teman memang, dan teman waktu itu nyari psikolog yang perempuan. Teman bergeraknya di industri. Yuk kamu mau nggak nih, katanya. Di Bandung banyak lah psikolog, saya bilang gitu kan. Ya tapi dia pengennya yang aku kenal, kata temen teh. Aku kasih kamu aja, ya udah akhirnya dia dari Bandung datang ke sini. Luar biasa. Ya. Oh ya, kita lanjutkan Bu. Berarti kan tadi kan Langga ada misalnya ada keluhan ini. Iya. Ngobrol dengan Ibu dengan metode psikologis yang luar biasa. Di apa namanya? Di apa istilah Bu? Dibuat solusi, diberikan pilihan solusi untuk dipilih oleh klien. Langga pilih A misalnya. Iya. Oke. Kalau udah Langga ngemplong, udah Langga ada solusi atas masalah Langga, selanjutnya apa Bu? Terminasi. Ya, selanjutnya sudah. Maksudnya ada lagi yang mau kamu bicarakan atau yang masih mengganggu? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah. Beres. Akhiri. Iya. Kalau misalnya nanti masih setelah misalnya dia mengambil pilihan A gitu ya, kemudian dijalankan dan masih kerasa ada yang mengganggu, boleh datang lagi ke sini. Gitu. Luar biasa. Kemudian udah beres. Udah beres. Selfie dulu nggak sih Bu? Mau selfie boleh. Cuman misalnya ada pakai emoji yang ditutup ya. Iya. Okay. Berarti tapi untuk bayar di kasir. Bayar di kasir, nanti sama saya dikasih surat sakti. Surat sakti. Nanti seperti ini mungkin ya. Nanti saya cek, kemudian saya kasih, silakan ke kasir gitu. Oke, luar biasa. Gitu ya. Oh, sedikit ini Langga boleh bacain Bu? Boleh aja. Oke. Jadi ini teman-teman ini ada namanya rincian tindakan psikologi. Jadi teman-teman di Ibu Ai ini kita ada konseling. RSB itu apa Bu? Itu rahasia saya. Oke. Kodenya. Ada juga tes IQ. Oke. Tes IQ, ada tes minat bakat, tes kepribadian, tes kematangan, kesulitan belajar, psikotes dan psikoedukasi. Jadi ini beberapa rincian yang bisa sebenarnya di luar ini juga sebenarnya banyak, cuman Ibu Ai mungkin untuk di sini ya, untuk di sini juga istilahnya memang di Pakuan disiapkan ini luar biasa. Tapi Ibu juga praktek nggak Bu di luar? Praktek sih, saya praktek juga di luar. Saya di Senin Selasa Rabu saya di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Oke, luar biasa. Iya, jadi saya nyebrang ke sana dulu. Iya. Tapi kalau sore dari Senin sampai Sabtu saya di bekas apotek Tegal Kalong. Oke.
Oh itu bekas loh. Karena bukan apotek lagi. Karena jadi bekas apotek gitu. Oh iya, betul Bu. Di Tegalsari. Di Tegal Kalong ada apotek Tegal Kalong, cuman Iya. itu nggak difungsikan lagi apotek Bu. Iya, apoteknya sudah tutup. Tutup. Jadi itu tapi namanya sama tetap Tetap apotek sama, Tegal Apotek Kalong Tegal di Kalong. Tegalsari di mau ke arah Sarasapurut. Ya. Jadi teman-teman juga untuk di Pakuan Kamis sampai Sabtu. Senin sampai Rabu di Rumah Sakit Subang. Senin sampai Sabtu sore di Tegal Kalong. Jadi Ibu Ai ini rumah sakit semua luar biasa. Itu berarti lumayan jauh loh. Oh ya, karakteristik Subang dan Sumedang semua sama berarti Bu permasalahannya. Kalau permasalahan sih hampir sama, cuma walaupun memang karakteristik orangnya kan beda ya. Tapi karakteristik persoalannya ya sama. Ya kan memang ai nungan namanya jelema da kitu-kitu kan ya Bu. Iya, kayak ke dokter di Bandung sama di sini Sama kan, betul. sakit perut gitu. Iya. Keren, amazing loh. Oh ya, jadi itu beberapa jobnya Ibu Ai. Jadi teman-teman kalau ingin ngobrol lebih jauh, kalau nomor kontak dan semacamnya ada di kolom deskripsi, teman-teman bisa milih mau di Pakuan tapi saya sarankan lebih Pakuan Bu ya, lebih. Ini lebih Langga sendiri lebih nyaman di mana? Sebenarnya nyaman ya. Kalau dengan Ibu di mana pun nyaman Bu. Aduh. Mau di Tegal Kalong boleh, mau di Pakuan boleh, cuman mungkin strategis di sini Bu ya. Iya. Strategis di sini. Jadi teman-teman tapi bisa milih mau di Subang, mau sengaja ke Subang sambil jalan-jalan boleh. Mau Kayak ini lebih sepi ya. Di ini sini lebih sepi. Jadi teman-teman di depan jendela sana yang ada cahaya itu motor lalu lalang loh. Kesibukan rumah sakit loh seperti apa, tapi di sini kita just Langga dan Ibu Ai. Jadi betul-betul private, intim, betul-betul hanya kita berdua. Jadi rahasia apapun hanya ada di ruangan ini, nggak diumbar kemana-mana pun. Dan bahkan mungkin di luar sana kita nggak saling kenal Bu ya. Enggak. Kecuali kalau memang udah kenal, jangan pura-pura nggak kenal. Luar biasa Bu. Iya. Langga itu ingat sama Ibu Ai itu dulu Bu. Itu lucu loh Bu. Waktu acara Kang Diki yang dari majalah. Oh ya. Kang Diki yang Kita POI. pasangan ya. Enggak lah. Sama Oh iya pasangan sama Ibu Dia Ai. melupakanku. Sama Ibu Ai kita satu pasangan karena kan waktu itu dipasang-pasang. Langga punya pasangan. Sama Ibu Ai aja siap Bu. Nah itu teh kita mau break ke kedua waktu itu. Ibu mau keluar. Ibu sengaja itu nembrak. Oh enggak. Masa nabrak pintu sengaja? Jadi Oh yang itu. ya, itu kedengeran sampai berapa itu? Jadi saya nabrak pintu kaca karena waktu itu Safir memang baru. Dan kacanya tuh sangat bening gitu ya. Tahu semuanya rame. Dan saya cari sendal saya di mana, jadi saya nggak tahu itu ada kaca, lalu jedul itu sampai bergetar. Lalu saya pusing seketika dan dia tertawa. Soalnya Langga lihat sendiri loh begitu. Yeah. Kirain ngomong apa yang bedog gitu semua. Yeah. Nah, itu ramai sekali. Jadi teman-teman Sacipa dulu itu kita masih ada masa pembuatannya Bu ya. Iya masih. Terus di Sacipa Pembangunan baru Safir City Park. Safir City Park di dekat Polsek Sumedang Utara. Iya. Juga punyanya Dr. Dito. Jadi itu ada aula meeting khusus untuk eksekutif sekali di atas. Jadi kita dulu gunakan untuk kegiatan seminar kita sama Dr. Dito sama Kang Diki juga waktu itu. Jadi ketika itu baik. Saya kaca semua dan bersih banget kacanya gitu kan sampai bening sampai nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi itu semua orang ada mungkin Terdiam beberapa detik ya. Apa? Dikiranya gempa. Dikiranya gempa. Karena keras banget ya. Tepuk tangan buat Ibu Ai. Oke. Berarti kalau untuk psikologi berarti kan kurang lebih seperti itu Bu ya. Tahu ya teman-teman ya, kalau kita bicara kamera sebetulnya Ibu Ai ini mungkin udah bosan Bu ya ketemu kamera Bu. Enggak juga. Enggak juga. Kenapa gitu? Karena kemarin Ibu Ai luar biasa sekali, salah satu dari putra daerah Sumedang ke TPRI. Oh, TPRI ya. TPRI itu di Jakarta atau di Bandung Bu? Bandung. Itu buat shoot apa itu Bu? Sekolah Percinta, sekolah perempuan iya. Capai Impian dan Cita-Cita. Itu malah direkomendasi langsung oleh wakil Ibu Gubernur kita. Ibu Atalia. Ibu Atalia itu luar biasa sekali, itu amazing sekali loh. Sekolah Percinta, Sekolah perempuan, Sekolah Capai perempuan. Impian dan Cita-Cita. Sekolah Percinta, Iya. sekolah perempuan, Capai Impian Capai Impian dan dan Cita-Cita. Cita-Cita.
Apa sih Skoper Cinta? Kalau di bahasa umumnya gitu, Bu. Jadi Skoper Cinta itu adalah sekolah untuk semua perempuan di Jawa Barat. Supaya, karena gini, kalau nggak salah waktu itu gubernur kita Pak Ridwan itu melihat bahwa banyak sekali angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, angka perceraian, kemudian stunting di anak-anak dan lain sebagainya, banyak sekali persoalan yang dihadapi perempuan di Jabar. Nah, diteliti mungkin oleh beliau, kenapa sih perempuan-perempuan Jawa Barat seperti ini? Ternyata mungkin diambil kesimpulan bahwa mereka perlu pengetahuan yang lebih. Nah, jadi dibuatlah sekolah perempuan. Khusus ya, Bu ya? Khusus sekolah perempuan gitu ya. Sekolah perempuan untuk supaya perempuan Jawa Barat itu lebih berdaya, lebih bahagia dan bisa menjadi ibu-ibu juara di keluarganya masing-masing yang akhirnya memperkuat provinsi Jabar secara keseluruhan. Gitu. Jadi dulu biasanya sekolahnya tatap muka. Jadi waktu itu saya Master of Trainer, jadi waktu itu ada seleksi, kepilih 19 orang sebagai Master of Trainer. Kita mengajarkan fasilitator dari kabupaten kota seluruh Jawa Barat, nanti fasilitator yang akan terjun ke daerah binaan, ke desa-desa gitu. Jadi materinya banyak, dari mulai rumah tangga, parenting, keuangan, kecantikan, pokoknya semua gitu. Jadi karena sekarang pandemi tidak bisa tatap muka karena banyak sekali orang yang dilatih, jadi lewat TVRI. TVRI kan semua menjangkau Jawa Barat ya. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan buat ibu kita luar biasa. Iya. Tak henti dengan, jadi usia itu nggak menghalang kita dalam berkarya, berprestasi, berdaya bakti kepada semua masyarakat. Jadi kan itu penting loh, Bu, sangat penting. Sekolah perempuan itu jadi pencegahan kekerasan kepada perempuan. Karena perempuan itu cenderung kita itu Bu, jadi yang sering disepelekan mungkin. Jadi kan bahkan itu mungkin juga secara lahiriah mungkin ada kekerasan juga, Bu ya. Itu kita cegah dengan adanya Skoper Cinta. Itu sekali. Sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Luar biasa. Bisa disaksikan di channel YouTube-nya Skoper Cinta Jawa Barat. Oh, ada juga, Bu? Ada. Oke, nanti langkah segera tonton, langkah sabrek luar biasa. Kita kembali ke ini, Bu. Ke bagaimana proses konsultasinya. Berarti kan setelah langkah melakukan pembayaran, ending dikasih surat sakti, melakukan pembayaran, berarti kan secara teknis formal beres. Tapi kalau untuk misalnya di belakang, misalnya tiba-tiba ada ingin ngobrol lagi, itu gimana berarti, Bu? Tinggal datang aja lagi, ulang lagi prosesnya dari awal. Oke. Itu kejawab ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman butuh dukungan lanjutan dari Bu Ai, karena gini loh, Bu ya, ketika ada orang yang nggak ketemu dengan Ibu Ai ya, ngobrol ini, padahal kan sebenarnya masalahnya bukan itu. Ternyata itu hanya masalah permukaan. Ada yang ternyata masalah yang lebih itu lagi, yang memang kenapa nggak ceritakan gitu. Jadi itu bagi teman-teman semua yang merasa kurang, masih spare waktu ya. Jadi gini loh teman-teman, sebut saja Bu ya, ada orang yang kecelakaan motor tahun 2019, nggak sembuh-sembuh hingga mungkin tahun 2001 sebentar lagi. Itu kan cerita teman-teman 1 tahun dibuat dalam waktu 21 jam, itu kurang sekali. Betul. Ya teman-teman silahkan spare waktu lebih luang lagi, hubungi Ibu Ai, Bu ini silahkan ngobrol lebih panjang lagi. Jadi teman-teman agar masalahnya tuntas. Jadi ketika masuk tahun 2001 hingga 2002 teman-teman udah hilang problem yang teman-teman rasakan. Karena sekali lagi trauma itu, sebut saja trauma, itu seumur hidup. Ya, bisa. Seumur hidup. Jadi itu perlu kita waspadai semua. Jadi lamun rakeutna leungeun mah katingali, Bu. Istilah namanya kan luka di hati mah, ya Allah Gusti. Itu kepikirna panjang. Luar biasa buat Ibu. Tapi ini Bu, ada nggak Bu kasus teman-teman yang memang apalagi Bu ya, unik udah, yang panjang udah, yang rumah tangga yang dalam artian berarti kan perlu kapal. Betul. Itu kapal dihitungnya 1 orang atau tetap per 1 kali pertemuan. Jadi kadang-kadang untuk couple gitu ada yang datang langsung berdua dengan suaminya, ada yang istrinya dulu atau suaminya dulu. Nanti saya akan panggil pasangannya gitu. Jadi gitu. Tetap dihitung satu kali pertemuan. Yep. Mau konsulnya banyak kan juga tetap 1 pertemuan. Oke, jadi
Berarti kan bisa juga untuk couple counseling Bu ya? Bisa, Couple bisa, counseling. bisa. Jadi kan suami saya seperti ini, istri saya seperti ini. Kata pasti ada dia. Jadi orangnya kieu. Yo. Enggak. Ya. Maksudnya bisa datang berdua konseling. Luar biasa. Jadi justru nempasnya justru ayo. Itu malah enggak. Atau mau ya tetangga pasti yang ngintip. Luar biasa. Jadi couple counseling kalau keluarga juga bisa Bu ya? Bisa. Jadi anak, suami, istri 1 atau 2 itu bisa tetap di sini kita bisa. Ya, jadi yang pernah itu bapak, ibu dan anak-anak ada. Ada Bu? Ada. Oke, itu Family kasus keluarga. Jadi, nah kalau boleh lah nggak tahu Bu, tapi nggak seperlu jelas Bu ya. Itu kasusnya seperti apa Bu? Kalau misalnya udah rumah tangga berdua, misalnya sebelum nanti yang ke rumah tangga banyakan Bu? Rumah tangga berdua, rumah tangga banyakan, maksudnya dengan anak-anak. Gitu rumah tangga banyakan. Rumah tangga berdua ya tentang pernikahan mereka aja gitu. Jadi bagaimana suami istri ini nggak klop. Kebanyakan sih karena masalah komunikasi ya. Gitu. Banyakan gitu aja sih. Berarti nggak sebetulnya nggak sebut saja nggak parah sebenarnya Bu? Parah atau tidak kan tergantung bagaimana kita mempersepsinya ya. Menurut kita belum tentu parah. Tapi menurut orang lain itu parah, bisa jadi parah. Tapi itu kebanyakan memang karena miskomunikasi itu Bu? Kebanyakan karena miskomunikasi. Ya. Atau mungkin karena masing-masing melupakan apa artinya pernikahan mungkin ya. Pernikahannya sudah sangat lama, kemudian masing-masing sudah seperti sahabat, sudah seperti kakak adik, sehingga merupakan bahwa mereka juga masih perlu ada romantisnya gitu kan. Jadi sudah terasa hambar gitulah rumah tangga gitu ada. Oh, ada itu Bu? Iya. Jadi saya nggak ngerasa sama suami itu nggak ngerasa rumah tangga. Maksudnya ya kayak kakak adik aja biasa gitu. Jadi tidak lagi merasakan debaran-debaran. Jadi sering berantem gitu kan, sering ada egonya masing-masing gitu. Berarti ucapan kata sayang, kemudian cium pagi misalnya gitu Bu ya. Sebenarnya itu hal kecil yang kadang dilupakan mungkin Bu. Artinya kan mungkin sering kali dilupakan karena menganggap itu sudah orang sekolah gitu ya. Iya, sekolah anak-anak tidak, padahal tidak. Udah rumah tangga pengantin baru aja masih sayang-sayangan. Udah 5 tahun ke atas sudah didinya mah. Enggak juga ya. Jadi udah cium, baru cium nih, ogohan pisan misalnya gitu ya. Padahal tidak ya. Iya sebetulnya mah pengantin baru, pengantin bari juga sebetulnya harusnya mah gak ada perubahan sebenarnya Bu. Iya. Harus tambah. Tapi di kita kan kadang tabu Bu ya. Jadi ya masih banyak. Ya enggak vulgar juga kali. Iya, bukan maksudnya jadi ketika mungkin usia 40 tahunan berdua-dua foto selfie jalan-jalan kadang seperti dianggap lebay gitu padahal kan itu meningkatnya gitu iya artinya mereka bisa saja foto selfie saya sambil begini tapi ya artinya tidak usah terlalu banyak mengupload di media sosial sehingga kan tidak artinya itu cukuplah untuk mereka berdua saja gitu. Itu keren luar biasa. Jadi bukan hanya untuk pribadi, personal, teman-teman, juga untuk couple juga. Couple juga. Oh ya, untuk anak-anak itu gimana Bu? Berarti kan ada lebih ramai berarti Bu? Lebih ramai. Jadi ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Jadi waktu itu kan kasusnya hanya ketika dia mau daftar ke polisi atau ya seperti itulah polisi apa-apa gitu. Tapi dia tidur? Ya, masalahnya itu adalah dia tidurnya tidak nyenyak, dia selalu menggerutukan gigi. Dia datang ke saya dengan masalah itu. Enggak. Jadi ada orang usia taruhlah 19 tahun Bu ya? 20? Ya, 18 tahun. Mau daftar ke salah satu instansi. Kalau tidur itu kok bisa seperti itu? Iya, katanya kan saya juga kan kenapa Bu? Ya anak saya ini mau daftar polisi ya, terus tapi dia tidurnya nggak tenang gimana? Giginya selalu saya kan mikir, terus kenapa ke saya gitu kan? Intinya kan gitu. Lalu setelah ya itu yang bikin mahal atau itu yang bikin kenapa kalian harus bayar? Nah, itu cuman itu unik akhirnya ketahuan bahwa itu adalah pengalaman masa lalunya ya. Ketika dia mengalami kekerasan oleh ayahnya waktu dia kecil, jadi bukan kekerasan sih, ayahnya galak mungkin ya, galak, dia takut, dia berlindung di tempat tidur dan menggigit bantalnya sambil gemeteran gitu. Jadi ketika dia
stres, dia selalu memeluk bantalnya dan Dan itu berlaku mungkin 10 tahun lebih, Bu. dia sampai kelas, dia dari kecil ya, dia di perlakuan keras dari ayahnya. Itu dari permulanya itu, saya tidurnya giginya begini, kenapa Bu? Dan kenapa dia begitu? Karena dia lagi cemas, dia masuk polisi bisa nggak ya? Gitu. Jadi ada perasaan cemas itu timbul, giginya menggerut itu timbul. Gitu. Itu teman-temannya jadi dipanggil lah ayahnya. Nanti setelah kenapa dipanggil ayahnya? Karena memang ada keinginan bahwa dia benci ya sama ayahnya. Saya baru puas kalau saya melihat ayah saya menderita. Sampai segitunya. Itu dari masalah gigi ya. Akhirnya dipanggil lah bapaknya, minta maaf lah mereka. Gitu. Oke, jadi happy ending lah akhirnya. Luar biasa. Jadi teman-teman ya, dengan hanya gigi gemetar pun juga sebetulnya, bukan hanya gigi gemetar ya, itu mungkin terjadi hampir 15 tahun mungkin, Bu. Yeah. Dari mungkin dia usia anak-anak hingga mungkin dia usia masuk ke dewasa, ke usia 20 tahunan mau masuk ke suatu instansi, gigi bergetar seperti kan itu nggak wajar kan sebetulnya, nggak wajar, cuman dan itu ketahuan oleh Ibu Ai, ibu kita, bahwa memang pada waktu kecilnya cemas karena memang tekanan dari orang tua, dari khususnya dari bapaknya. Oke, luar biasa. Kita menganggapnya hal sepele, Bu ya, tapi itu kalau kita kaji lebih dalam lagi, suatu keadaan dalam manusia itu bisa bahulan Iya, tergantung pengalaman masa lalunya berarti, Bu ya. Jadi itu hati-hati bagi kita sebagai orang tua, calon orang tua, khususnya bagi Langa, segera jadi calon orang tua. Amin. Amin. Istilah nama untuk tetap hati-hati dalam kita komunikasi dengan anak, karena kan itu apa yang dikomunikasikan oleh orang tua itu akan berpengaruh kepada seumur hidup dia. Makanya harus hati-hati, dan ingin tahu lebih lanjut tentang parenting, spesial juga Ibu Ayuna mengadakan untuk sesi itu. Nanti bisa langsung hubungi Ibu Ai. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Ai. Oh ya Bu, kalau untuk parenting udah Bu ya? Iya. Dulu Ibu pernah ngobrol sama Langa ada sesi pranikah. Oh ya. Nah, itu keren loh Bu. Itu ya bisa cerita lagi Bu? Kalau pranikah, kenapa perlu konseling sebelum menikah? Karena itu tadi ya, pernikahan itu apa sih? Pernikahan itu adalah kita kan dari orang lain, satu, ya. Betul. Kita akan menyatu. Kita nggak tahu siapa pasangan kita secara mendetil gitu kan. Diperlukan konseling pranikah itu supaya kita masing-masing bisa memahami calon pasangan kita. Apa yang tidak kita sukai dari dia, apa yang kita sukai dari dia, apa yang bisa diterima, apa yang tidak bisa diterima oleh pasangan kita, itu harus dikomunikasikan sehingga kedepannya nanti tidak ada masalah gitu. Jadi kan banyak sekali yang kalau ketika pacaran tuh mengesankan baik gitu ya, jaga image jaim bahwa saya gini, saya ternyata setelah menikah ketahuan bahwa dia punya kebiasaan yang tidak baik. Yang sederhana aja misalnya ngorok gitu ya. Kan kalau pacaran mah nggak pernah tidur bareng kan, jadi nggak tahu kalau dia ngorok gitu kan. Ternyata setelah menikah ngorok nih, yang perempuan nggak suka. Masalah kecil akhirnya bisa jadi berantem. Jadi perlu kita saling-saling tahu satu sama lain, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan kamu yang kira-kira nggak bisa diterima, diobrolin. Terus kalau misalnya aku kurangnya gini-gini, kamu masih mau nerima nggak gitu kan? Enggak, aku nggak boleh terima, terus putus gitu kan, enggak juga gitu kan. Jadi kita mencari solusi bagaimana supaya kita bisa menerima satu sama lain dan akhirnya mantap ke pernikahan. Begitu juga dengan masing-masing orang tua, karena ada yang pasangannya klop, nggak cocok sama mertuanya. Bagaimana kita sebagai seorang istri bisa menerima orang tua suami dan keluarga suami gitu loh. Itu yang dibicarakan dalam konseling pranikah. Jadi yang itu juga ada materinya di Skoper Cinta. Jadi ada itu? Ada. Jadi kalau kita menikah itu yang kita persiapkan bukan hanya catering, gedung, pakaian, tapi lebih ke itu. Orangnya juga. Kita udah siap enggak buat menikah? Oke, jadi gitu. Luar biasa. Dan itu sebetulnya tadi nggak ada di surat sakti, jadi itu, tapi itu juga Ibu Ai. Itu maksudnya konseling. Oh, itu konseling. Okay. Iya, yang RSB itu. Oh, ada itu ya. Siap. Iya. Jadi untuk konseling pranikah juga Ibu Ai makanya menerima juga. Jadi bagi teman-teman semua yang mau menikah, merasa ada sesuatu dengan pasangannya, yuk mari kita ngobrol dengan Ibu Ai, kita ngobrol lebih panjang lagi. Sebenarnya Langka juga mau loh, Bu. Boleh. Semoga segera. Bismillah ya Allah, luar biasa. Amin, semangat amin. Terus Langka. Semangat ya.
100 tempat, 100 orang, 100 video. Tujuannya apa sih? Kamu bikin ini tujuannya apa? Oke. Itu udah rada konseling loh teman-teman loh. Tujuannya apa? Apakah tujuannya cari mertua atau apa? Itu udah masuk ranah sesi konseling jadi mumpung gratis ya. Jadi gini loh Bu, jadi ketika maksud Langga cari mertua itu jadi Bu, Langga sudah kasebutkan mah udah bendera putih. Nyerah? Enggak, bukan nyerah Bu. Kan bendera putih nyerah. Langga itu lebih kepada get help, minta pertolongan. Oh iya. Langga itu kesebutkan nama mungkin jalur teman. Jalur teman mungkin agak sedikit kurang mungkin, jalur teman kurang. Jadi Langga minta pertolongan kepada teman-teman Langga yang sekarang berteman itu ya. Tolong bantu dong. Tapi Langga nggak minta langsung seperti ini. Jadi buat video. Jadi ketika teman share, kemudian juga like, subscribe dan sebagainya, teman-teman akan melihat ini. Jadi teman-teman akan, oh ya gak, saya bantu. Jadi dengan Ibu Ai dengan seperti ini pun itu udah membantu Langga loh Bu. Oh iya. Jadi siapapun yang nonton Ibu Ai, oh iya Langga lagi cari mertua. Langga lagi cari mertua. Ah saya daftar. Nah itu maksudnya seperti itu Bu. Saya kemarin nanya ya mungkin nggak dapat mertua tapi nggak dapat. Mertuanya dapat kan dia nyarinya mertua bukan cari calon istri. Tapi kan kalau udah dapat mertua pasti Bu dapat istri. Cuman ya begitulah Bu. Jadi ini merupakan salah satu Langga minta tolong. Langga itu sok tolongin. Udah di kondisi hampir tenggelam kesebut nama. Langga minta tolong kepada orang yang bisa Langga minta tolong. Yuk bantu, caranya sangat mudah, sangat simpel sekali, cukup dengan ngobrol seperti ini. Share di Facebook, di semuanya, biarkan semua orang tahu. Bismillah, satu waktu, oh gak, yuk main ke rumah. Saya ada anak perempuan di sana, gak, terus seperti apa? Berharap Bu. Ya, kurang lebih seperti itu Bu. Siap, insya Allah mudah-mudahan ijabah. Amin, bismillah. Tapi kita nggak ngebahas ini Bu ya. Iya. Tapi terima kasih Bu bertanya. Jadi teman-teman memang itu tujuan Langga dari awal memang untuk itu biar seperti itu Bu. Luar biasa, tepuk tangan Ibu Ai. Nah, ketika tadi teman-teman menyimak bahwa Ibu Ai bertanya, emang apa sih maksud Langga tentang ini tentang itu? Nah itu udah termasuk ranah dari pertanyaan psikologi. Langga juga tahu Bu. Jadi itu merupakan pertanyaan pembuka. Jadi nanti pertanyaan lebih luar biasanya lagi nanti Ibu Ai akan tanyakan kepada teman-teman. Jika teman-teman langsung, jadi untuk membuka wawasan teman-teman, isi terdalam hati teman-teman. Jadi kita sekali lagi kenapa hipnoterapi, psikolog itu sedikit ada biaya, walaupun hanya curhat-curhatan. Kita itu menjaga rahasia, kita menjaga kenyamanan, kita menjaga komunikasi. Kita juga ngobrol nggak sembarangan loh. Ada tekniknya, ada metodenya, ada hal-hal lainnya yang memang kita pelajari secara bertahun-tahun, berpengalaman juga, dan juga dengan biaya juga yang lumayan besar. Jadi itulah kenapa curhat di psikiater, di hipnoterapi, juga di psikologi juga itu memang ada sedikit biaya karena ayolah teman-teman untuk bisa ngomong seperti ini di depan kamera pun dengan ngobrol berdua seperti itu pun itu bukan perkara mudah loh. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh kesempatan. Jadi itulah menjawab semua teman-temannya kenapa hipnoterapis atau psikologi juga ada sedikit biaya karena memang ilmunya juga lumayan loh. Lumayan untuk seorang psikologi itu luar biasa. Tepuk tangan ya Ibu Ai. Luar biasa. Oh ya Bu, ada sedikit waktu closing statement terakhir yang ingin Ibu sampaikan kepada banyak orang soalnya. Apa? Klien-klien Ibu. Klien-klien saya hanya untuk klien? Sementara. Spesial untuk klien dulu gitu Bu. Klien saya nonton. Wajib Bu. Wajib lah Bu. Apa ya? Mungkin bukan untuk klien ya, mungkin untuk semua orang aja boleh. Gitu ya bahwa kayak itu tadi kadang-kadang ketika kita bicara tentang kesehatan kita hanya fokus pada kesehatan fisik ya. Kamu sehat tidak? Saya sehat gitu. Tapi kita lupa bahwa kesehatan itu bukan hanya fisik, mental juga sehat. Juga. Intinya begini, si Rawing, tahu si Rawing nggak? Nggak tahu, si Rawing itu siapa Bu? Si Rawing itu orang ODGJ yang ada ODGJ? Ada. Okay. Sebut saja itu? Sebut saja ODGJ di jalan. Kalau kita lihat ODGJ orang dengan gangguan jiwa, fisiknya sehat nggak? Sehat. Apakah dia bisa dikatakan sehat? Enggak sih Bu. Enggak kan? Ya itu maksud saya gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya lihat orang-orang yang ada di dia sehat fisik,
tetapi mentalnya tidak sehat. Sehat. Kita tidak bisa katakan dia sehat. Sebaliknya juga, psikisnya sehat, tapi sakit tubuh, fisiknya sakit, bisa nggak dikatakan sehat? Enggak juga. Jadi yang namanya sehat itu sehat fisik dan sehat psikis. Jadi jangan lupa bahwa yang namanya jaga kesehatan itu double, fisiknya dijaga, mentalnya juga dijaga. Bagaimana menjaga kesehatan mental? Yaitu tadi yang sudah disebutkan oleh Langga, jangan ragu-ragu untuk datang ke psikolog, ke psikiater atau ke hipnoterapi, karena kita akan membantu untuk menyehatkan mental kita supaya kedepannya bisa lebih bahagia. Bahagia itu tidak dicari tapi diciptakan. Oh, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Ai, terima kasih. Jadi karena mendurasi waktu, jadi aku ucapkan terima kasih atas waktunya, tempatnya juga. Jadi teman-teman, terima kasih juga Bu. Terima kasih buat teman-teman juga telah menonton. Langgan tutup Bu ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk info lengkap tentang Ibu Ai di kolom deskripsi. Thank you.